Shalom semuanya. Shalom. Apa kabar? Masih sehat? Yes. Kita akan memulai ibadah hari ini. Sebelum itu, mari kita saat dulu sebentar. Lipat tangan, tutup mata. Mari kita angkat satu pujian. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Teman-teman, karena kita memulai ibadah, mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan sudah melindungi kami dari malam hingga pada pagi hari ini, sehingga kami masih bisa berkumpul dan bersama-sama. Tuhan, sekarang kami memulai ibadah, berkati kami ya Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhir. Berkati hati ya Tuhan dan pikiran kami agar dapat mendengar firman-firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Amin. Masih semangat ya teman-teman? Masih dong. Teman-teman, mari kita buat yel. Jika saya mengatakan Laskar Kristus, kalian mempraktekkan yang dipraktekkan oleh teman-teman kita. Laskar Kristus, siap, gerak, yes, yes, luar biasa. Sekali lagi ya. Laskar Kristus, siap, gerak, yes, yes, luar biasa. Teman-teman, mari kita memuji Tuhan. Kita akan menyanyikan lagu Halo Halo Hello Hello
Tuhan Yesus, tolong berkati persembahan kami semua agar bisa menjadi berkat untuk pelayanan sekolah minggu di gereja kami masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami semua sudah berdoa. Haleluya, haleluya, haleluya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Teman-teman mau dengar firman Tuhan Kak? Bagaimana? Mau! Sebelum mendengarkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita naikkan pujian, Kusiapkan hatiku Tuhan. Adik-adik semua masih di dalam saat kita menyembah Tuhan.
bahwa ini saat yang baik untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati dengan lebih sungguh. Mari semua adik-adik yang dikasih Tuhan, ikuti doa yang kakak mau sampaikan. Kita sampaikan sama-sama ke Tuhan. Kita ikuti ya doanya. Tuhan Yesus, kami bersyukur pemeliharaan Tuhan di tengah-tengah pandemi COVID. Kami masih bisa ibadah lewat online ini Tuhan. Kami percaya kuasa Tuhan melingkupi kami semua. Berkati firman-Mu ya Tuhan. Dan kami mau dengar. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Wah, ketemu lagi. Haleluya. Puji nama Tuhan. Adik-adik, hari ini kita mau dengar firman. Katakan firman. Haleluya. Iya, kita harus mau refleksi dong. Ya, kenapa? Karena firman itu betul-betul hidup. Nah, firman Tuhan, yuk. Pasti semua sudah siapin Alkitab dong. Karena mau dengar firman, mendengar melalui cerita bobo, bukan ya? Melalui firman yang di dalam Alkitab. Ya, adik-adik semua siapin Alkitabnya, Kisah Para Rasul di sebelah kitab Kejadian. Oh, salah ya? Di mana adik-adik? Yang ada di studio, yang ada di tempat ini. Setelah apa Kisah Para Rasul? Setelah kitab kitab Yohanes. Terima kasih, mari kita buka yuk cepat. Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 19. Teman-teman, saya mau baca nih, kakak mau baca buat kalian semua ya. Dengerin baik-baik ya. Dengerin sambil buka Alkitabnya. Oke ya. Kalian dengerin baik-baik ya. Saya mau baca, kakaknya mau baca buat dia. Saulus bertobat. Siapa? Saulus bertobat. Ayat 1. Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan minta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik. Supaya apa? Jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Jadi Paulus lakukan itu. Wow, ayat yang selanjutnya, ayat yang ketiga, dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah lewat di kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit. Ya, cahaya memancar dari langit. Kemudian mengelilingi dia. Mengelilingi siapa? Mengelilingi Paulus. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya. Apa suaranya? Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Suara yang didengar oleh Saulus. Teman-teman, adik, jawab Saulus, siapakah engkau? Tuhan. Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota, di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Maka termangu-mangulah teman-teman seperjalanan karena mereka mendengar suara itu tetapi tidak melihat seorang pun juga. Saulus bangun dan berdiri lalu membuka matanya, tetapi ia tidak dapat melihat apa-apa. Mereka harus menuntun dia masuk ke Damsyik. 3 hari lamanya ia tidak dapat melihat, dan 3 hari lamanya ia tidak makan dan dia tidak minum. Lanjut ya, ini panjang banget, tapi kita mau diberkati. Amin. Amin. Ya, di Damsyik ada seorang murid Tuhan bernama Ananias. Firman Tuhan kepadanya dalam suatu penglihatan, Ananias. Jawabnya, ini aku Tuhan. Siapa? Ananias. Wah, luar biasa adik-adik. Yuk, firman Tuhan, mari pergilah ke jalan yang bernama Jalan Lurus dan carilah di rumah Yudas seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Ia sekarang sedang berdoa. Dan
Dan dalam suatu penglihatan ia melihat bahwa seorang yang bernama Ananias masuk ke dalam dan menumpangkan tangannya atasnya supaya ia dapat melihat lagi. Jawab Ananias, Tuhan, dari banyak orang yang telah kudengar tentang orang itu betapa banyaknya kejahatan yang dilakukannya terhadap orang-orang kudusmu di Yerusalem. Dan ia datang kemari dengan kuasa penuh dari iman-iman kepala untuk menangkap semua orang yang memanggil namamu. Tetapi firman Tuhan kepadanya, pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namamu kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku. Lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu. Ia menumpangkan tangannya ke atas Saulus, katanya, Saulus, saudaraku, Tuhan Yesus telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang engkau lalui, telah menyuruh aku kepadamu supaya engkau dapat melihat lagi dan dengan penuh Roh Kudus. Dan seketika itu juga seolah-olah selaput gugur dari matanya sehingga ia dapat melihat lagi dan ia bangun lalu dibaptis. Ayat yang terakhir, teman-teman. Adik-adik semua, dengar yang terakhir nih. Oh, salah ya? Yang maaf aja. Iya, kalian ikut aja sih. Yuk. Dan setelah ia makan, pulihlah kekuatannya. Kekuatannya kalau habis pulih gini ya atau gini ya? Ini ya. Iya, adik-adik dikasih Tuhan. Temanya apa sih? Temanya adalah siapakah engkau Tuhan? Pernah gak sih bertanya-tanya dalam dirimu, siapakah engkau Tuhan? Pernah sih adik-adik bertanya, siapa sih sebenarnya Tuhan? Kau puji dia, kau nyanyi buat Tuhan. Nah, Saulus alami itu adik-adik. Saulus tahu gak siapa Saulus? Ya, Saulus itu adalah bernama Saulus gitu ya. Saya bernama, iya, kan dia. Iya. Tadi adik-adik teman-teman kita tuh nyanyi itu, aduh enak ya. Wah, itulah anak sekolah minggu, semangat. Karena itu temanya ini menarik buat kita semua. Siapakah engkau Tuhan? Karena ketika engkau tahu Tuhan, engkau menjadi semangat. Iya. Kenapa? Karena dulu Saulus diceritakan kisah pasal 9, dia belum kenal Tuhan. Yang dia tahu melakukan apa? Melakukan tindakan kejahatan, bunuh orang, ya kan, joget sana, joget sini. Oh, joget sana, joget sini, kesalahan nggak sih? Enggak ya. Jadi dia melakukan sesuatu tindakan agama, tapi membunuh orang lain. Orang lain yang nyanyi, haleluya, dia iri. Dia nyanyi sih. Tuh. Berasal dari mana coba? Karena ia tidak kenal Tuhan, maka hatinya, pikirannya, itu tindakannya, dia tindakan bukan anak Tuhan. Jadi teman-teman, kalau ada adik-adik nyanyi puji-puji Tuhan, terus yang lain yang satu gelitik-gelitik gitu, nah hati-hati. Kenapa? Jangan-jangan engkau sedang dikuasai oleh apa? Oleh karena engkau tidak tahu Tuhan. Oleh karena itu menarik nih. Jadi Paulus dia nggak kenal Tuhan, dalam hatinya dia mau melakukan membunuh, dia mau melakukan kejahatan. Setiap orang yang datang ibadah dibunuhnya. Iya kan? Setiap datang orang yang dia lihat pegang Alkitab kalau ke gereja dia tos. Oh, nggak mungkin ngetos ya kan? Nggak mungkin lah. Karena dia sakit hati, marah. Dia pasti apa? Lempar batu kah? Pukul orang kah? Nah, jahat Paulus melakukan itu. Ya, tidak seperti kakak. Kakak kan baik ya? Baik dong. Adik-adik yang dikasih itu dengar baik-baik. Dia lakukan itu. Dia meminta surat. Harus bunuh orang-orang yang ada. Orang-orang yang ada di sekitarku. Orang-orang. Oh iya, orang-orang. Kenapa orang-orang ini? Karena orang-orang ini pergi menyembah Tuhan. Karena dia benci, dia nggak tahu. Dia ambil surat. Surat adalah sebuah kertas yang ditulis. Oh iya, itu surat ya. Emangnya sebuah yang ditulis di kertas itu surat? Oh iya, kita kok bicara surat sih? Oh, kita bicara Saulus ya. Iya, simpan dalam pikiran. Aku cerita tentang Saulus. Adik-adik, dengar firman Tuhan baik-baik ya.
Ya, dengar nih, kakak mau cerita nih, capek udah ya? Oh enggak ya, belum capek sih. Oke, nah adik-adik, Saulus dia itu mau bunuh orang, dia mau jahatin orang. Tapi di tengah jalan, ketika dia menuju kota apa? Kota BSD. Oh bukan, kota BSD dekat dengan kota Damsyik. Oh bukan, kota Damsyik di dalam Alkitab kak. Oh iya lupa. Nah adik-adik yang dikasih Tuhan, jadi di Damsyik itu dia berjalan dengan teman-temannya. Dia naik kuda, kuda turun neng, kuda turun neng, naik kuda, iya kan? Jadi dia naik kuda, tiba-tiba dia jatuh, dia melihat, tapi tak ada yang dilihatnya, gelap. Kemudian ada cahaya dari langit, kan dia kita bilang dari langit ada cahaya, ya. Kemudian dia dengar suara, apa katanya? Yo. Saya kasih nih reward. Apa katanya? Suara yang didengar itu apa kita bilang? Hah? Ayo. Apa sih? Aduh. Apa sih? Apa sih teman-teman? Mau tahu nggak sih? Mau tahu nggak? Nggak mau tahu ya? Aduh ini. Oke, saya kasih tahu aja lah ya. Jadi katanya, Saulus, mengapa engkau aniaya aku? Itu suara dia dengar. Padahal dalam hatinya tadi dia mau berbuat jahat. Ternyata orang-orang yang mau dijahatinya itu ada Tuhan yang membela dia, sehingga di dalam dia mengalami kebutaannya. 3 hari dia nggak makan teman-teman. Dia 3 hari mengalami kesakitan. Ternyata di dalam renungannya itu pertanyaannya sesuai dengan tema. Siapakah engkau Tuhan? Ternyata dia menangis. Nangis tuh kayak mana sih? Gini ya. Ini jidat pak. Oh ini nangis. Tuh meleleh di sini. Oh jangan. Tuh meleleh di sini. Namanya pilek ya kan. Menangis tuh di sini. Apa? Ada orang nangis gini. Nangis tuh di sini ya kan. Gitu dia nangis. Ternyata dia mengalami lawatan dari Tuhan. Kenapa? Karena orang-orang yang dia mau jahati, ternyata Tuhan itu bela orang-orang itu. Selama ini dia hidup dalam agama, tapi dia nggak pernah kenal Tuhan. Sayang adik-adik, kok pergi sekolah minggu, papa sekolah minggu, papa antar sekolah minggu. Ini kan pandemi bapak. Iya nggak apa-apa. Iya emang nggak boleh, tapi sekolah minggu melalui online ini ya kan. Iya kan? Saya perhatikan adik-adik ini rajin-rajin ya. Rajin-rajin baca Alkitab, baca ikutin ya kelas online ini ya, supaya kita kenal Tuhan itu baik. Dia mau mati buat orang-orang yang seperti ini, seperti saya, seperti adik, kamu, bapak, mama, semua orang. Ternyata jadi Tuhan itu dikenalnya mau membela orang-orang yang dijahati itu. Ya, ternyata Tuhan itu baik, sehingga terbukalah matanya dan dia mau dibaptis, dia mau kenal Tuhan. Saulus itu kenal siapakah engkau Tuhan, siapakah engkau Tuhan. Tuhan menyatakan dirinya, aku loh yang kau sakiti itu, jangan lakukan itu. Ternyata Tuhan itu baik, mau mati buat orang-orang itu. Kok aku berbuat jahat sih? Kok aku mau melakukan aniaya sih? Dia bertobat, dia kenal Tuhan Yesus. Tuhan itu ternyata pertama adalah, ayo sama-sama BAIK, ayo 1, 2, 3, bagus, salah, BAIK, baik. Iya, thank you ya. Ternyata Tuhan itu baik, adik-adik. Siapakah engkau Tuhan? Mana suara tadi? Siapakah engkau Tuhan? Jawabnya, ini aku. Siapakah engkau Tuhan? Sekali lagi, siapakah engkau Tuhan? Ini aku. Tuhan menyatakan dirinya. Paulus meresponinya dengan apa? Ternyata Tuhan itu baik. Perhatikan adik-adik, ini penting. Kenapa itu? Tuhan itu baik bagimu, baik bagiku, baik bagi kita semua. Sebab dia tunjukkan kebaikannya ketika ada orang mau menganiaya, ketika ada orang seperti Saulus melakukan kejahatan. Tuhan itu menyatakan dirinya, ini aku Saulus, mengapa kau aniaya aku? Saulus gak berani
dan dia mengalami manifestasi. Dia melihat tetapi tidak bisa melihat. Dia buta, 3 hari dia nggak makan. Kenapa dia berpikir, kenapa aku menganiaya? Ternyata aku mengenal Tuhan yang salah. Saulus mengenal Tuhan yang salah. Hari ini saya mau kasih tahu kepada adik-adik semua, Tuhan itu baik. Iya, makasih ya. Kak, kok harus dipotong sih? Kenapa harus bilang bang? Iya, supaya kakak mau sambungkan dengan engkau ketika kakak bilang bang, engkau bilang ik. Yuk, satu lagi. Tuhan itu bang? Iya, aduh enaknya ya. Semoga teman-teman mengalami kebaikan Tuhan. Amin. Hari ini gak baik loh situasinya. Sadar gak sih adik-adik? Gak enak situasinya. Covid gak bisa kemana-mana ya. Gak bisa pergi, gak bisa ke planet Mars, gak bisa ke planet Pluto. Ngapain naik Pluto ya? Maksudnya gak bisa jalan-jalan, gak bisa kemana-mana. Kita terbatas, tapi gak baik-baik. Tuhan itu baik buatmu. Dia selalu ada buatmu. Amin adik-adik. Dia selalu ada buatmu. Maka kalau tema firman Tuhan ini mengajak kita untuk mengenal Tuhan, ya, tanamkan dalam hati bahwa Tuhan itu baik. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Yuk kita berdoa. Lipat tangannya, Tutup matanya, kita berdoa kepada Tuhan. Sekali lagi ikuti doanya. Tuhan Yesus, Engkau baik bagiku, bagi kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus buat penyataanmu bagi kami. Kami mendengar firman-Mu, kami mengalami firman-Mu, kami mau hidup di dalam-Mu. Dengarlah doa kami ini Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Terima kasih. Amin. Kita nyanyikan doksologi kepada Allah, beri puji dan kita terima berkat dari Tuhan. Kepada Allah beri puji serta kepada masih Roh Kudus muliakan, berkuasa dan berkasihan. Amin. Marilah kita menerima berkat daripada Tuhan saja, maka turunlah atas kita sekalian kasih sayang dari Allah Bapa di dalam persekutuan Roh-Nya yang kudus. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus itulah yang memberkati setiap kita mulai saat ini, esok, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah sekolah minggu online. Oleh karena itu kita nyanyikan sama-sama Bapa terima kasih dan kita aminkan. Mari kita nyanyikan Bapa terima kasih. Tuhan Yesus memberkati adik-adik sekalian. Terima kasih teman-teman di studio.
you. Terima kasih semua. Tuhan Yesus beserta kita. Kami dari Sekolah Minggu Bukit Zaitun. Terima kasih buat ibadah bersama ini. Tuhan Yesus menyertai kita. Sampai jumpa kembali. Yuk kita sama-sama kata